Hari ini kita materinya adalah teknikal. Materinya adalah teknikal atau analisa. Perhatikan baik-baik nanti sebelum kita menempatkan titik entry, sebelum kita menjatuhkan pilihan entry, maka terlebih dahulu setidaknya dibaca secara cat teknikalnya. Yang kita gunakan adalah price action. Jadi metode yang kita gunakan adalah price action technical analysis namanya. Price action technical analysis, di mana price action technical analysis ini menitik beratkan pada pergerakan harga. Pergerakan harga yang dimaksud adalah pergerakan harga histori dan saat ini, atau harga yang sudah berlalu dan harga saat ini. Kenapa harga berlalu kita perhatikan? Karena semua yang terjadi hari ini atau pergerakan hari ini tentu tidak bisa dipisahkan dari historinya. Bahkan namanya indikator itu dasarnya adalah harga, termasuk harga historinya. Nah, yang nanti kita pelajari dari technical ini seperti apa, kemudian bagaimana caranya. Bagaimana caranya nanti ya. Oke, ada beberapa poin penting di dalam kita membaca price action. Yang pertama berkaitan dengan cara kita baca candle ya. Cara kita membaca candle atau candlestick. Saya menggunakan candlestick untuk mempermudah kita membaca probabilitas arah. Jadi candlestick ini yang kita biasa gunakan, yaitu dimana candle chartnya berupa seperti candle, ada body, ada lilin, seperti lilin, ada body, ada sumbu. Karena ada lain nanti namanya bar chart seperti ini. Di beberapa literatur banyak juga yang menyampaikan analisa seperti ini. Bahkan ada yang seperti ini, ada hanya seperti ini, garis-garis seperti ini. Ya, secara sekilas kita juga bisa lihat arahnya seperti apa, arahnya turun, naik. Tetapi tentu ini kalau kita pelajari dengan baik, termasuk yang bar chart. Nah, yang kita sampaikan, yang kita akan pelajari berkaitan banyak dengan candlestick seperti ini. Nanti yang kita belajar dari candlestick apa? Ya, kita mempelajari karakternya candle ini seperti apa. Jadi dari candle ini nanti kita akan mempelajari karakteristiknya. Setidaknya setiap candle itu menyampaikan informasi apa, nanti kita baca di situ. Dari candle yang terbentuk nanti kita perhatikan, kita fokuskan pada satu ketebalan atau momentum atau ukuran body, ukuran bodinya. Yang kedua perhatikan nanti panjang sumbu. Yang pertama ada ukuran body, yang kedua panjang sumbunya. Ini sangat berpengaruh. Yang ketiga tentu ada rasio, perbandingannya kita lihat antara sumbu dengan bodinya. Yang selanjutnya ada high dan low, harga tertinggi dan terendahnya. Diingat, di dalam satu candle itu selalu memberikan informasi, selalu ada karakter yang bisa kita baca di situ. Dari karakter candle per candle itulah nanti kita tarik satu rangkaian ya. Kita buat satu rangkaian yang terstruktur sehingga memudahkan kita menarik satu kesimpulan. Oh, ini ternyata berpeluang naik. Ini ternyata berpeluang turun. Catatan kita pertama untuk melihat apakah kondisi pasar ini di posisi dominan naik, dominan turun, atau tidak ada dominan, maka candlestick inilah nanti yang akan kita baca. Karakter candlestick inilah yang akan kita baca. Jadi ujung tombak pertama itu adalah candlestick dulu. Karakter dari candlestick ini kita baca. Nah, caranya membaca seperti apa? Cara membaca di candle yang terakhir yang sudah terbentuk. Ya, misalnya candle yang running itu berjalan masih 5 menit, 10 menit. Ya, kita sementara ikuti yang di situ. Yang berjalan itu biarkan berjalan. Dasar yang kita gunakan untuk membaca kemungkinan ke depan itu adalah candle yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, candle yang terbentuk sebelumnya itu berapa candle, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, dan sebagainya.
Nah, tentu nanti melihat tipe trading kita. Saya ini mau tradingnya seperti apa? Trading harian, trading mingguan, bulanan, atau tahunan. Di situ nanti sangat mempengaruhi sekali. Mempengaruhi untuk membaca kemungkinan tadi ya. Oke, kita contohkan begini. Oke. Dari struktur dari candle per candle yang kita bisa baca seperti ini. Jadi yang kita baca nanti adalah candle yang terdekat dari running dulu. Ini runningnya misalkan hijau, masih belum selesai ya, mungkin masih cukup lama, maka yang kita gunakan adalah candle yang terbentuk sebelumnya. Nah, candle yang terbentuk sebelumnya kita perhatikan di sini ada merah, di sini ada merah, di sini ada hijau kecil, merah dan sebagainya. Maka secara keseluruhan pergerakan candle ini masih kecil-kecil, artinya belum ada pemain besar yang muncul di sana, sehingga harganya masih berkisar di antara ini. Jadi range per candlenya sekitar 400-an ya. Selagi masih berada di bawah 1000 ya, pergerakan itu masih akan kecil-kecil. Kemudian kita lihat secara kombinasi ya, ini candle merah, hijau, merah. Secara visual kita lihat dari kecenderungan yang ada di sini, ini mentiung ke bawah atau arahnya semakin turun. Oke. Apakah ini masuk dalam kategori tren? Bukan. Ya, hanya koreksi bahasanya ya. Karena tren itu disebut dengan tren itu harus minimal 2 puncak, 2 lembah, itu baru tren. Minimal 2 puncak, 2 lembah, itu baru bisa mengarah pada satu tren. Nah, sekarang ini masih jauh, cukup jauh, sehingga ini yang terjadi, ini tetap ada peluang turun, tetapi cukup masih berat ya, karena trennya lebih dominan ke atas. Ini secara umum bergeraknya naik. Secara umum bergeraknya naik dari sisi keseluruhan ya, yang terdekat dari runningnya. Kemudian untuk mengenal kemungkinan naik dan turunnya itu dilihat dari sini. Oh, ini merah, berarti mau turun ya. Tetapi dari sisi yang terbaru ini dia mencoba tidak ada sumbu ke bawah, artinya seller itu terhenti di sini. Seller itu terhenti di situ. Kenapa? Karena pas persis berada di bodinya, dia terhenti dan tidak sampai ke bawah, langsung naik. Sehingga kalau seperti ini bisa jadi ini menjadi harga yang paling rendah atau koreksinya. Kemudian kalau kita tarik ke sebelah kiri, di sini ada sumbu. Nah, sumbu ini banyak sumbu yang tersentuh ini. Banyak sumbu yang tersentuh ini artinya menjadi level supportnya.